cerita unik tentang Kopassus. Saat itu, Kopassus berlatih dengan pasukan komando Korea Selatan, yakni pasukan Batalion 707 di medan bersalju yang cukup ekstrim. Batalion 707 merupakan satu di antara pasukan khusus Korea Selatan, yaitu Batalion Misi Khusus 707, yakni korps khusus yang menangani terorisme. Batalion ini di bawah Komando Perang Khusus Angkatan Darat Republik Korea. Kala itu, Kopassus mampu mengimbangi pasukan Komando Korea Selatan yang berlatih di dalam sungai es yang beku. Namaku Papak Miliaran jadi host kalian. Hari ini kita akan membahas tentang tentara Kopassus yang berhasil bertahan di medan bersalju yang ekstrim. Inilah channel Bangsa Indonesia. Meski tinggal di daerah tropis yang bersuhu panas, namun para prajurit Kopassus sepertinya langsung bisa menyesuaikan diri dengan suhu udara dingin yang sangat mesum. Kedua pasukan dari Kopassus dan Korsel tersebut berlatih bersama di Training Site 47 Gwangju, area untuk latihan anti-teror, pembebasan sandera, maupun pertempuran jarak dekat yang dilengkapi pesawat Boeing 747, kereta api, bus, gedung perkantoran, dan bank. Meski ahli dalam perang hutan, pasukan Kopassus juga harus mampu bertempur di daerah bersalju dan wilayah ekstrim lainnya. Cuaca dingin di daerah tersebut tak lagi jadi halangan prajurit Kopassus. Bahkan, ketika ada latihan fisik berupa lomba lari menuju bukit dengan pasukan Korea, prajurit Kopassus bisa mencapai puncak lebih dulu. Hal ini memang wajar jika melihat betapa kerasnya pelatihan di Kopassus. Sebagai pasukan khusus, tentunya latihan prajurit Kopassus agak berbeda dan memang dilatih secara khusus di berbagai bidang tertentu. Latihan prajurit Kopassus sempat diceritakan oleh mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edi Wibowo. Pramono Edi Wibowo yang juga pernah bertugas di Korps Baret Merah itu menceritakan latihan terberat prajurit Kopassus yang sudah menanti saat sampai di Cilacap. Ini merupakan latihan tahap ketiga yang disebut latihan tahap rawa laut. Calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di sini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para prajurit Kopassus harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir. Ada yang menyebutnya sebagai Hell Week atau Minggu Neraka. Yang paling berat, materi latihan pelolosan dan kamp tawanan. Dalam latihan itu, para calon prajurit Kopassus dilepas tanpa bekal pada pagi hari, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, calon prajurit Kopassus harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Dalam pelolosan itu, kalau ada prajurit ditangkap, maka berarti itu merupakan neraka baginya, karena dia akan diinterogasi seperti dalam perang. Para pelatih yang berperan sebagai musuh akan menyiksa prajurit malang itu untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti itu, para prajurit Kopassus harus mampu mengatasi penderitaan, tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk siswa yang ditangkap bukan berarti mereka lulus dari neraka. Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke kamp untuk menjalani sisaan. Selama 3 hari, prajurit Kopassus menjalani latihan di kamp tawanan. Dalam kamp tawanan ini, semua prajurit Kopassus akan menjalani sisaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Dalam konversi Jenewa, memang tawanan perang dilarang disiksa. Namun, para calon prajurit komando itu dilatih untuk menghadapi hal terburuk di medan operasi. Latihan berat ini beralasan bila suatu saat seorang prajurit komando diperlakukan tidak manusiawi oleh musuh yang melanggar konvensi Jenewa, mereka sudah siap menghadapinya. Beratnya persyaratan untuk menjadi prajurit Kopassus dapat dilihat dari standar calon untuk bisa mengikuti pelatihan. Nilai standar fisik untuk prajurit dan komando adalah 61. Namun, harus mengikuti tes prajurit komando yang nilainya minimal harus 70. Begitu juga kemampuan menembak dan berenang non-stop sejauh 2000 meter. Memang, hanya mereka yang memiliki mental baja yang mampu melalui pelatihan komando. Dengan latihan seperti itu, pantas saja Kopassus mampu mengimbangi kemampuan pasukan komando Korea Selatan yang terbiasa berlatih di medan bersalju. Nah, itulah cerita tentang Kopassus yang ternyata bisa bertahan di medan bersalju yang ekstrim.
Kami harap kalian tarik dengan topik kami hari ini. Dan agar kalian tidak ketinggalan topik dari kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nama aku Bapak Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.